Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sahhala min ba'di tariqan ibadah wa yasar wa wafaqa ujra a'mali min khaza'in jawrihi allati la tuhsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malik al-akbar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asy-syafi'ul mahsyar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi, hadirin hadirat, wabil khusus teman-teman dari PDN Kota Blitar, teman-teman dari Takmir Masjid At-Taqwa yang seluruhnya saja mudah-mudahan selalu dilimpahkan keberkahan, kekuatan, taufik dan inayah dalam memperjuangkan kebenaran dan ketinggian kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Ayat 9 dari surah An-Nisa, yang artinya dan hendaknya dan sudah sepatutnya jikalau andai kata umpama misalnya kalian meninggalkan dzurriyyatan dhi'af, keturunan yang lemah, generasi-generasi yang tidak kuat, khafu 'alaihim, maka kalian akan takut kepada mereka. Maka perintah Allah adalah dan hendaklah kalian takutnya hanya kepada Allah, dan tidak cukup hanya takut tetapi meneguhkan, menegaskan, menguatkan apa yang menjadi perintah ini dengan sikap yang kuat. Dan ini yang menjadi pengawal kita di tengah-tengah kecanggihan dan kehebatan teknologi kita hari ini. Ada at-taqaddum, ada at-ta'akhur, ada kemajuan, ada kemunduran. Kemajuannya apa? Teknologi cukup berkembang luar biasa. Ta'akhurnya apa? Kemundurannya apa? Di tengah-tengah anak-anak kita, generasi kita, teknologinya maju, teknologinya hebat, dunia IT-nya kuat, tapi tidak diikuti, tidak diiringi, tidak dibarengi dengan adab. Akhirnya muncul etika atau adab
berkomunikasi dengan alat-alat yang teknologi. Bisa nyuting, lah yang disyuting ini apa? Bisa membuat film, lah film yang dibuat ini apa? Ya, dulu waktu kami masih mondok dulu yang namanya short message system itu, pesan singkat itu cuma satu, nulis satu hanya bisa mengirim satu. Duit habis, cepat kirim telegram. Bayarnya pakai uang per kata. Semakin banyak kata-kata, semakin banyak uangnya. Masih ingat ya? Kita kan berada pada zaman yang sama. Ya. Kirim telegram, Pak, uang habis, cepat kirim. Kalau sekarang enggak, namanya mesin short message system itu satu kali ditulis bisa kirim ribuan. Satu kata kita tulis itu kita kirim kemana saja, berapa banyak saja itu bisa. Kecanggihan teknologi ini kalau tidak diikuti dengan husnul takdir, kebaikan kita dalam beradab, ini masalah untuk generasi yang tadi disebut di'af, generasi yang lemah. Kami contohkan lagi, dulu waktu kami masih sekolah, saya tidak ceritakan yang lain ya, saya ceritakan diri saya sendiri. Namanya telepon itu, telepon pakai kode internasional. Dari 0096 kah, dari 0092 kah, masuk ke kodenya Indonesia. Itu hitungannya kalau telepon itu menit, pakai jam, dek begitu. Karena 1 menit sudah kelihatan duitnya 120.000 tahun 2004, 2003, 2004, 2005 itu 1 menit uangnya itu sudah 120.000 per menit. Jadi kalau banyak menit ya jadi banyak nanti. Sekarang mau telepon siapa saja asal ada handphonenya, maka kita bisa telepon dengan gampang sekali. Yang penting kuotanya terpenuhi. Lebih parahnya lagi, handphonenya jelek-jelek tapi kuotanya banyak. Nah, adik-adik kita ini handphonenya keren-keren. Apa itu? Yang gambarnya Apple itu. Nah, Apple iPhone. Keren-keren, mahal-mahal handphonenya, tapi pulsanya tidak ada. Paketannya itu nyender. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita sikapi di tengah-tengah kemajuan teknologi yang demikian? Sementara kita membutuhkan, tetapi ketika tidak memiliki prinsip menata apa yang kita butuhkan, maka yang terjadi itu nanti kita kehilangan prinsip membangun persaudaraan, keukhuwahan. Ya. Muslim mudah diadu domba hanya karena teknologi. Anak-anak kita mudah sekali untuk tawuran karena teknologi. Adik-adik kita mudah sekali untuk terjebak dalam kemaksiatan, itu juga karena teknologi. Lantas kita sebagai muslim mukmin yang militan, yang paripurna,
yang penuh dengan kesempurnaan dan penuh dengan kekuatan. Al-mu'min al-kamil, mukmin yang sempurna. Tentunya dia memiliki konsep yang dikenal dengan iman kamilah, dengan keimanan yang juga sempurna. Karena kalau keimanan ini tidak dikuatkan dengan kesempurnaan, maka yang terjadi itu adalah kelemahan. Nah, usikum wa nafsi bitaqwa. Ada 3 poin yang ingin saya ceritakan di sini. Mungkin nanti dari 3 poin itu berkembang. Dan ketika 3 poin ini kita paparkan, Bapak Ibu jamaah nanti bisa melihat dan mungkin bisa bersikap. Yang kami usulkan hanya ide dan masukan. Karena yang kita punya, yang kita tahu, itu kita yang lebih paham bagaimana seharusnya menyikapinya. Bapak Ibu punya handphone, mereknya tidak sama, kelasnya tidak sama. Maka yang pintar menyikapi dengan kelasnya, dengan modelnya kan panjenengan masing-masing. Bapak Ibu punya anak yang karakternya, sifatnya tidak sama, maka mungkin punya cara untuk mensikapinya, tapi nggak lepas dari koridor 3 ini. Ya. Ada pernah suatu perkuliahan di Eropa, itu ada kampus namanya Minnesota. Itu seorang profesor menggambarkan ilustrasi sebuah biografi sejarah, ya sejarah dari beberapa tokoh dalam perjalanan hidup. Salah satu biografi yang dipaparkan itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dan dalam biografi itu ketika sang profesor ini mengajar mahasiswanya, dia memaparkan sebuah lukisan yang itu diambil dari browsingannya di internet. Dipaparkanlah itu di depan para mahasiswa. Seketika itu ada beberapa mahasiswa yang muslim protes kepada sang profesor. Kok ada gambarnya malaikat Jibril, termasuk ada gambarnya sosok Nabi Muhammad SAW dan beberapa para nabi yang lain. Sang profesor itu menjawab, ini kan cuma tulisan. Mahasiswa menjawab, bukan sekedar tulisan, tetapi ini adalah gambar. Ini surah. Ya. Di situlah terjadi perdebatan antara teknologi yang dimunculkan karena untuk pendidikan dengan adab yang itu menjadi sumber kekuatan karena sumbernya berasal dari tuntunan. Adab itu kan pakai B, Pak. Semua adab itu pasti ada tuntunannya. Adab dalam sebuah majelis, adab berbicara, adab pakai sendal, adab makan, adab pakai baju, adab mandi, semua B. Adab itu punya tuntunan. Beda dengan yang pakai T, adab itu tidak ada tuntunan. Dan itu adalah kreativitas manusia. Nah, apakah kreativitas ini akan keluar dan tidak mengikuti proses yang tadi kita sebut dengan tuntunan atau syariat itu, sehingga keluar dari adab itu tadi. Nah, begitu sang profesor diprotes oleh mahasiswanya, karena proses profesor ini melakukan pembelaan, ini kan cuma pembelajaran yang harus menggunakan teknologi.
Dan teknologi yang digunakan itu mengambil sebuah gambar, sekalipun itu hanya sebuah lukisan yang ilustrasinya berupa gambar. Demolah para mahasiswa, dan berakibat sang profesor itu dipecat dari lembaga itu tadi, dari universitas itu tadi. Bapak Ibu coba melihat, ada apa gerakan